Hai guys, di video kali ini aku mau cerita tentang peraturan negara Singapura di tahun 2021 gitu. Jadi kemarin guys, sebelum lebaran itu tiba-tiba negara Singapura tuh ngeluarin peraturan baru di mana kita itu kembali ke tahap 2. Tadinya kita udah di tahap 3. Tapi pas sebelum lebaran, kasihannya yang mau lebaran jadi nggak bisa silaturahmi gitu. Sebelum lebaran, pemerintah tuh ngasih peraturan yang makin ketat banget, dimana kita itu hanya boleh berkumpul 2 orang atau sendiri, tidak boleh 3 selebihnya gitu kalau di tahap 2. Karena kemarin itu di tahap kita sudah ada di tahap 3, dimana di tahap 3 itu sudah boleh berkumpul 8 orang gitu. Jadi dimana-mana kalau misalnya lo ke pantai, kemana-mana itu boleh kumpul 8 orang. Dan sekarang kayak di taman, di pokoknya kemana-mana itu ada tulisan jaga jarak dan juga hanya boleh berdua gitu. Jadi peraturannya itu makin ketat banget guys. Dan juga Singapura juga menutup pekerja migran dari mana aja gitu, termasuk pekerja migran yang jadi TKW gitu, nggak diterima, aplikasinya itu nggak diterima, kalau misalnya ngajuin itu nggak diterima sama mereka gitu, bener-bener ditutup guys. Dan yang paling parahnya lagi, kalau tahun kemarin kan biaya karantina itu sekitar $2.000. Sekarang di peraturan sekarang biaya karantina itu sekarang sudah seharga 30 jutaan guys. $3.000, mahal banget. Dan kayak ya memang Singapura itu kan udah orangnya disiplin banget gitu, dan juga selalu mengikuti peraturan gitu. Wajib pakai masker, wajib hanya kumpul berdua gitu, pokoknya berusaha disuruh stay home gitu. Tahu kalau misalnya kita stay home itu, oh my, I also don't know gitu. Jadi peraturannya itu benar-benar sangat ketat banget guys di masa sekarang, apalagi masih baru gitu. Dan juga kalau kemarin itu kita mau jalan kemana aja, misalnya ke mall, ke restoran, atau kayak toko-toko yang lumayan kecil, bukan ke pasar sih. Kalau ke pasar sih kemarin itu memang dibatasi, juga ditutup kan. Dan sekarang tidak boleh makan di luar juga, tempat duduk di luar sana sudah ditutupin guys, nggak boleh duduk. Pokoknya kalau mau beli makanan dari luar wajib dibawa pulang gitu, dibungkus bawa pulang gitu. Jadi benar-benar peraturannya itu kayak ketat sekali gitu. Dan lagi kemarin itu kan kita kalau kemana-mana itu wajib scan ya, kita scan ID. Mana ya KTP aku? Nah ini kita wajib scan ID kita ini gitu. Dan kalau kita nggak bawa ini token baru aku yang bentuknya kayak kue, kalau kata aku sih kayak nice story kue gitu. Ini tokennya, ini token aku baru karena yang kemarin sudah habis baterai guys. Dan ini gratis dari pemerintah gitu, ini gratis. Jadi ini ada lampunya guys, tapi kalau baterainya sudah habis, ini lampunya nggak nyala gitu. Dan boleh pakai ini kalau misalnya ke mall, ke restoran, atau kayak ke Indomaret. Kalau di sini kayak NTUC ya gitu. Boleh pakai ini, boleh pakai ini.
dan juga boleh pakai QR code yang kita download di handphone gitu. Jadi itu kemarin bisa dipakai semua gitu, bisa dipakai nih. Tapi sekarang hanya boleh pakai ini. Satu pakai ini nih, tokennya aku. Walaupun bentuknya kayak kue, tapi ini kalau kemana-mana wajib dibawa ya, wajib dibawa. Dan ini isinya kan data pribadi kita juga, biodata gitu. Dan yang kedua, karena mereka ngasih dua yang bisa dipakai, dimana yang satu kan pakai ini. Terus yang kedua, ada aplikasi Singapura menggunakan Trace Together guys. Jadi ini aplikasinya nih kayak gini gitu. Aplikasinya itu Trace Together, itu isinya sama kayak kita kalau daftar itu harus data pribadi juga, data diri gitu, biodata. Tapi ini keunikannya, kalau misalnya kita pergi ke tempat yang ada yang terkena COVID di suatu tempat, di sini ada notifikasinya gitu, dikasih warningnya gitu. Dan di sini kan kalau misalnya kemarin di daerah deket sini ada beberapa yang rawan yang terkena COVID itu daerah itu. Kalau misalnya kayak di mall, ada salah satu mall di situ kena COVID gitu. Siapa yang masuk ke situ pada waktu itu disuruh, pasti ada pemberitahuan dari pemerintah gitu, disuruh untuk tes COVID gitu guys. Jadi kan mereka tahu gara-gara kita pakai ini dan juga pakai ini, jadi mereka tahu siapa aja yang masuk ke tempat itu gitu. Dan jam berapa aja mereka tahu gitu. Jadi siapa yang masuk ke tempat itu pada masa itu, waktu itu dikasih tahu, disuruh untuk tes COVID gitu, tes swab gitu. Siapa tahu kena ya kan gitu. Jadi dicari sama mereka, banyak loh itu yang dicari gitu, yang dimana-mana gitu. Tapi kan bisa dijangkau sih sama mereka gitu. Sebenarnya sih peraturannya itu baik gitu kan, untuk menjaga tentang penularan virus aja. Dan sekarang udah musim vaksin kan. Kalau pertamanya itu yang harus vaksin itu kan yang umur 60 tahun ke atas. Terus tahapnya keduanya lagi 45 tahun ke atas. Itu baru boleh daftar untuk vaksin gitu. Tapi sekarang udah boleh di bawah 45 gitu. Jadi kayak aku kemarin itu sudah daftar untuk vaksin, dan itu balasannya cepet banget, kayak 2 jam kemudian aku udah dibalas gitu pendaftarannya gitu. Pas aku daftar pagi, 2 jam kemudian itu udah dibalas gitu. Jadi cepet banget penanganannya gitu. Jadi pas aku daftar itu dikasih tahu, nanti dikasih tahu SMS kedua kapan mau vaksin gitu. Dan setelah itu datang deh SMS keduanya untuk konfirmasi, dimana konfirmasi itu kayak aku daftar data pribadi aku, terus memilih tanggal yang sudah ada. Setelah milih tanggal itu kita dikasih pilihan tempat gitu. Kalau daerah aku di sini nggak ada, jadi aku harus kayak agak ke ujung sedikit gitu untuk vaksinnya gitu. Di dekat aku sini mungkin sudah full ya, jadi nggak dikasih, nggak ada pilihannya. Jadi kalau misalnya mau pulang nggak ada vaksin, nggak ada disuntik vaksin, itu kita nggak boleh gitu, karena di situ ada laporan kan, udah vaksin apa belum, pasti
mereka tahu gitu. Jadi kalau belum itu kayak nggak boleh pulang, nggak boleh keluar dari Singapura gitu guys. Kita kalau kelayapan itu memilih untuk tidak ke tempat yang ramai. Kalau misalnya kita ke taman boleh, tapi hanya boleh berdua gitu guys. Cuman tetap jaga jarak. Dan kalau di luar itu kayak tempatnya itu udah agak sepi, habis sepi itu cuman kita tuh ngelihat orang cuman sendiri, kalau nggak berdua itu aja. Jadi nggak ada yang kumpul rame-rame gitu. Tetap pakai masker. Kalau di sini kita nggak pakai masker di luar rumah, lo kayak otomatis mata semua orang tertuju ke kita gitu. Kok ini kak, ya kadang kita lupa gitu. Jadi orang itu akan otomatis ngelihat kita, ini kok nggak pakai masker gitu. Dan di mana-mana ada CCTV, ada kamera, mau di taman, mau di cuma di toilet doang guys, nggak ada kamera di toilet, yang cuma di kamar kecil doang. Gitu. Jadi di mana-mana ada kamera. Kalau lo mau jalan ke taman juga, lo itu wajib pakai masker. Lo boleh nggak pakai masker pada saat olahraga lari. Kalau lo cuman jalan jogging gitu, lo harus pakai masker. Tapi kalau lo lari sampai ngos-ngosan, keringetan, itu boleh nggak pakai masker, tapi tetap jaga jarak guys. So mudah-mudahan coronanya cepat berlalu ya guys, biar lebih aman dan bisa pulang. Untuk yang sudah kangen banget sama keluarga gitu, termasuk aku juga nih, udah lama nggak pulang, 2 tahun. Jadi ini dia guys, tempat makan, kursinya pada disimpan, terus dikasih tanda gitu, benar-benar kosong banget. Ini cara mereka agar orang-orang tidak mau duduk di luar dan makan di luar, terutama untuk orang-orang yang suka ngeyel gitu. Pada ditali kan tuh semuanya. Dan ini udah yang kedua kalinya setelah tahun 2020 kemarin guys. Dan ini di daerah dekat aku pada dipagerin tuh, sepi deh, nggak ada yang makan di luar.